Partai Amanat Nasional atau yang lebih dikenal PAN mendaftarkan calon legislatif atau caleg ke KPU pada tanggal 12 Mei 2023 yang lalu. Namun pada tayangan beberapa media mainstream terlihat ada foto si Abang Jeffrey Tionghoa yang bersama Eko Patrio mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif Bacalek di Dapil Jakarta Pusat. Menurut Ahmad Sujana selaku pemimpin redaksi atau Pemret Media Patroli Indonesia yang juga sebagai ketua harian pusat dari Forum Wartawan Daerah Indonesia, ini akan menjadi sangat menarik dan diyakini bisa menjadi perhatian publik. Pasalnya, ada sosok Tionghoa yang ikut daftar caleg dan maju dari DPW PAN Jakarta. Jeffrey seorang tokoh Tionghoa dan kawan yang telah cukup lama saya kenal ternyata bergabung jadi politisi PAN dan siap maju sebagai caleg untuk mewakili kota Jakarta Pusat, kata Pemret MPI yang biasa disapa Bung Zona Patindo. Abang Jeffrey begitu panggilannya yang saya tujukan kepadanya, segera saya kunjungi dan ajak ngopi bareng di salah satu kafe. Kemudian langsung saya cecar si Abang Jeffrey dengan beberapa pertanyaan ajaib. Ya, biar dikasih jawaban yang ajaib juga tentunya. Sambung Bung Jona saat menyambangi si Abang Jeffrey Tionghoa pada Sabtu malam 13 Mei 2023 kemarin. Abang Jeffrey, ini pertanyaan saya. Apakah ada nomor urut hoki yang dipercaya oleh orang Tionghoa untuk mendapat peluang dan kemenangan di pemilihan legislatif? Tanya Jona. Namun jawaban si Abang Jeffrey tak kalah ajaibnya. Dengan santai dia bilang, nomor urut sama sekali tidak terpikir baginya untuk dipromosikan ke masyarakat, apalagi jadi bahan perebutan dalam partai untuk jadi modal menang di pemilihan. Sambil menyeruput kopi, dia melanjutkan kalimat ajaibnya bahwa sebagai seorang legislatif bukan hal pilih nomor yang menjadi prioritas, melainkan program apa yang dapat dia lakukan selama masa sosialisasi dan seterusnya. Ia pun yakin karena programnya inilah yang benar-benar bisa memberikan kesempatan berusaha dan menambah penghasilan bagi masyarakat kecil di tengah kota Jakarta. Kalau programnya bagus dan bisa bikin rakyat cuan, nanti rakyat sendiri yang bakal meminta dan mengingat kita. Dan ingat juga nomor urutnya, ucap Jeffrey bersemangat memberikan jawaban optimisnya. Jawaban yang simpel, keren, dan dinamis. Saya mengenal Abang Jeffrey sejak tahun 2015. Saat setiap hari terjun ke lapangan, berjalan kaki, menyusuri gang, dan ngobrol langsung dengan emak-emak para pemilik warung kecil sambil menawarkan produk yang bisa laku dijual di warung-warung se-Jabodetabek sampai ke pelosok Jawa Barat, ungkap Bung Jona. Ya, jelas saya memikirkan berbagai visi dan misi yang bisa menjadi program nyata agar rakyat kecil memiliki kesempatan menjadi pengusaha dan cuan. Bahasa Tionghoa artinya untung, yang nantinya akan saya beberkan kepada rakyat dalam masa sosialisasinya. Tunggu saja tanggal mainnya, begitu kata Abang Jeffrey yang agak misterius, sambil kemudian lanjut menceritakan alasan dirinya bergabung dengan PAN. Menurut Abang Jeffrey, ia memutuskan untuk bergabung dengan PAN karena ia merasa partai tersebut memiliki visi dan misi yang sejalan dengan apa yang ia percayai tentang peningkatan ekonomi rakyat kecil yang juga sebagai amanat nasional. Menurut Jeffrey adalah Dian Fatwa, putri dari AM Fatwa, salah satu tokoh besar PAN yang memperkenalkan PAN dan mengajak dirinya untuk bergabung dengan partai tersebut. Kiprah Dian Fatwa yang dikenal sebagai seorang jurnalis kenamaan yang berkarir di Australia selama belasan tahun inilah yang membuat dia kagum
bahwa seorang profesional pun bisa memilih untuk kembali ke Indonesia, dan sekarang pun Dian maju sebagai calon anggota DPR RI melalui PAN. Jeffrey mengakui bahwa awalnya ia pun ragu karena ia bukanlah seorang politisi dan tidak memiliki pengalaman dalam dunia politik. Apalagi setelah menyadari dalam berbagai pertemuan di dalam partai tidak ada kawan Tionghoa lainnya yang hadir dalam pertemuan. Buset, kayaknya gua satu-satunya nih Tionghoa di dalam partai ini. Begitu kata si Abang Jeffrey, menyerocos sambil mengingat kembali siapa saja yang suka hadir di acara yang diadakan di PAN. Namun seiring waktu, dia menyadari bahwa PAN ini sangat terbuka dan menyambutnya dengan ramah dan tangan terbuka. Apalagi setelah dirinya bertemu dengan sosok Eko Patrio yang menjadi salah satu artis komedian favoritnya saat semasa SMA. Ya, Bang Eko Patrio, yang saat ini menjadi sebagai Ketua DPW PAN Jakarta, pikirannya sangat nasionalis, terbuka dan mensupport kemajemukan dukungan yang diberikan Bang Eko kepada saya untuk maju melayani Jakarta melalui dunia politik sangat luar biasa jelasnya. Masih teringat olehnya ucapan Ketua Eko Patrio saat menyemangati untuk maju adalah bahwa Bang Eko mendukung 100% agar maju di area pemilihan Jakarta Pusat dan memberikan sumbangsi serta kontribusi nyata melalui dunia politik yang menurut Eko faedahnya akan mampu menjangkau nyata daripada hanya sekedar berkiprah sebagai pengusaha biasa. Ya, itulah yang membuat saya bersiap maju bersama PAN untuk ikut melanjuti amanah nasional untuk turut membangun Indonesia, memajukan sumber daya manusia di ranah ekonomi yang baik dan terarah dari berbagai program usaha lokal yang mandiri, khususnya UMKM. Kemudian saat menutup sesi wawancara eksklusif dan ngopi santai dengan Bang Jeffrey, calon legislatif dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 1 Jakarta Pusat, Jona pun mengakhiri dengan berikan ucapan selamat berkompetisi dan hoki. Selamat berkompetisi ya Bang Jeffrey. Politisi asal Tionghoa di PAN satu-satunya di Dapil 1 Jakarta Pusat. Kehadiran Anda di PAN akan cukup memberikan warna modern dan mempertegas citra Partai PAN yang terbuka dan nasionalis, ucap sambut Jona. Selain itu, tidak sabar saya juga menunggu program UMKM yang Abang bawakan untuk seluruh kawan di tengah ini, terutama untuk Dapil Jakarta Pusat yang nanti akan saya wakili. Pokoknya harus hoki terus ya Abangku. Tutupnya saya mengucapkan salam sukses untuk Abang. Demikian liputan khusus dari Patroli Indonesia melaporkan.